Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang merasakan kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupannya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami agar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu melawat menjamah setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh tiada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, dan kasih-Mu yang tak berkesudahan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh tak tersalami pikiran-Mu, tak terukur panjang kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, katakan takkan habis. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali di dalam ibadah KKR pada malam hari ini. Dan mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pada kesempatan yang indah pada malam hari ini Tuhan masih memberikan waktu yang indah bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu di dalam ibadah KKR ini. Untuk itu mari Tuhan urapi kami dengan kuasa-Mu dari surga, hingga apa yang kami renungan pada malam hari ini benar-benar boleh memberi kekuatan, benar-benar boleh memberi pengharapan bagi kami, untuk kami selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah malam hari ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu, lewat pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan boleh bertemu dan boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan di dalam ibadah KKR. Untuk itu pada malam hari ini firman Tuhan saya beri tema Allah itu setia. Jikalau kita mendengar perkataan ini bahwa Allah itu setia, seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki hidup baru ini, kita harus secara otomatis lewat hati dan pikiran kita dapat mengatakan amin. Allah itu memang setia, karena segala karunia-Nya, segala penyertaannya, segala pertolongannya sudah nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita berbicara tentang setia, ini tentunya tidak luput daripada satu ketaatan. Bagaimana kita bisa setia kalau kita tidak taat? Untuk taat itu ada sesuatu yang tidak mudah. Seringkali kata-kata ini kita dengar lewat khotbah, lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Taat. Namun
kata-kata ini mudah kita dengar, tapi sulit untuk kita lakukan. Tapi saya percaya, jikalau kita sandarkan hidup kita sebelum tangan Tuhan, kita pun mampu taat. Bukan saja taat yang sementara, tapi taat sampai akhir sepanjang kehidupan kita. Karena kita tahu apa perlunya kita taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat setia kepada kita. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kehidupan manusia. Sejak manusia diciptakan pada awalnya, manusia Adam dan Hawa, di situ Tuhan sudah memiliki satu rencana yang indah. Apa rencana Tuhan? Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, yaitu untuk mengelola bumi ini, di mana sebelumnya Tuhan sudah sediakan semuanya dengan sangat lengkap. Tuhan menciptakan bumi ini dengan segala isinya. Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah. Namun rencana Tuhan itu gagal. Karena apa? Karena perbuatan manusia. Karena ketidaktaatan manusia. Manusia pertama Adam dan Hawa sudah menunjukkan satu sifat yang tidak taat. Ketika Tuhan pesan, jangan makan buah ini. Namun apa yang terjadi? Dilanggar. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Namun di sini Yesaya mengatakan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Mengapa Nabi Yesaya mau memberikan ungkapan ini? Karena sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, sekalipun manusia sudah tidak dengar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, namun Tuhan tetap setia untuk melaksanakan segala rancangannya. Rancangan yang ajaib, rancangan yang teguh, yang ada sejak dahulu. Tidak ada manusia yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat lari daripada Tuhan jika manusia itu ingin menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Karena itu di sini diungkapkan oleh Nabi Yesaya bahwa Engkaulah Allahku. Dengan mantap, dengan hati yang teguh, dia katakan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau Tuhan. Aku mau menyanyikan ucapan syukurku hanya bagi nama-Mu. Seakan-akan sudah tidak ada lain yang bisa diharapkan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini luar biasa. Sehingga apa yang ditempuh oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia, apa yang Tuhan tempuh untuk menyelamatkan manusia,
mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai penebus dosa kita. Tanpa kematian Kristus, tak satu manusia pun yang dapat diselamatkan. Kristus adalah jalan yang membawa kita berdamai dengan Allah. Hubungan yang sudah putus, hubungan yang sudah tidak ada lagi. Manusia tidak akan menikmati satu harapan dalam kehidupannya. Tapi Allah begitu setia. Di dalam Injil Yohanes pasal yang 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Itulah rencana Allah. Rencana Allah yang teguh. Rencana Allah yang tidak bisa digagalkan oleh manusia. Sekalipun manusia mengkhianati, sekalipun manusia tidak setia, firman Tuhan mengatakan Allah tetap setia untuk menolong dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang yang bersuka cita. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang wajib menikmati keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat apa yang dilakukan Nabi Yesaya ini hanyalah ucapan syukur untuk meninggikan Tuhan semata-mata, karena dia tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini, ya pada saat-saat ini, tentunya bukan satu suasana yang sangat menyenangkan, tapi merupakan satu suasana yang penuh dengan tantangan. Bagaimana kita menghadapi tantangan dunia pada akhir zaman ini? Mampukah kita? Mampukah kekayaan kita untuk menyelamatkan kita? Mampukah segala harta kita untuk meninggalkan segala kekhawatiran kita menghadapi masa depan kita? Firman Tuhan mengatakan, masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan. Dan di sini dikatakan, Tuhan telah melaksanakan rancangannya yang ajaib yang ada sejak dahulu. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh menjadi orang percaya, kita boleh menjadi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dunia tidak dapat memberikan ini bagi kita. Namun mengapa Tuhan pilih kita? Ada rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Sekalipun kita tidak taat, firman Tuhan mengatakan Tuhan tetap taat dan setia. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, bagaimana dengan kehidupan Ayub? Apa yang diderita oleh Ayub? Semua hartanya habis. Anak-anaknya semua habis. Istrinya minta dia untuk menghujat Tuhan. Masihkah kau percaya dengan Tuhanmu? Keadaanmu sudah seperti ini. Hujatlah dan matilah engkau. Tapi apa yang dia katakan oleh Ayub? Tak satu pun kata-kata yang keluar dari mulut Ayub untuk menghujat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan hidup Ayub ada satu perjalanan yang tidak mudah.
tapi Tuhan tahu mutu dan iman percaya karakter seorang Ayub. Dikatakan, silakan iblis kalau kau mau mencobai dia. Silakan, karena Tuhan tahu mutu kehidupan Ayub. Demikianlah yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita orang percaya. Agar kita memiliki mutu karakter iman yang teguh, karakter yang dewasa rohani, sehingga di dalam kita menghadapi hidup pada akhir zaman ini, dunia penuh tantangan, dunia penuh kesulitan, dunia penuh dengan berita-berita yang meresahkan dan menakutkan. Namun jikalau kita memiliki iman yang teguh seperti iman yang dimiliki oleh Ayub, kita pasti akan lepas dari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Bahkan Tuhan tetap akan memberikan satu kekuatan agar kita mampu untuk menghadapi segalanya. Cukup bagi kita, ya, meninggikan Tuhan dan memuji namanya dengan hidup penuh ucapan syukur. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada malam hari ini, lewat ibadah KKR ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati firman-Nya. Ini adalah satu bukti bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Tuhan itu sangat menyayangi kita. Dan Tuhan itu memiliki satu kekhawatiran. Kalau kita tidak penuh dengan firman-Nya, kalau kita tidak selalu diingatkan lewat kebenaran firman-Nya, kita pun akan jatuh. Kita pun tidak tahan menghadapi semua tantangan ini. Tapi puji syukur bagi kita, kalau kita memiliki Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai, melindungi dan memantau kehidupan kita. Sekalipun dalam suasana yang sulit, firman Tuhan katakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, sebab aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga dan keempat. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di sini di dalam Yesaya pasal 26 ini ditegaskan kembali yang hatinya teguh, ya, hati yang teguh dijagainya dengan damai sejahtera. Tuhan menjaga hidup kita dengan damai sejahtera, bukan dengan keresahan, bukan dengan ketakutan. Tidak perlu kita melihat suasana keadaan dunia pada akhir zaman ini. Yang perlu kita nikmati hidup dengan hati yang teguh, percaya yang sungguh. Firman Tuhan mengatakan, kujagai engkau dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang perlu kita percaya dengan Tuhan. Tidak perlu kita ragukan segala pertolongan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua dikatakan, segala rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Puji Tuhan. Itu yang harus ada dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita.
Apapun yang kita lihat, kita harus tetap teguh bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di sini tadi dikatakan rancangan Tuhan yang ajaib itu ada dalam kehidupan kita yang sudah dirancangkan sejak dahulu kala. Rencana Tuhan tidak berubah. Apapun yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, seakan-akan segala rencana Tuhan itu terputus. Namun tidak seperti itu. Tuhan punya rencana yang indah. Ya, segala rencana Tuhan itu seringkali tidak pernah kita pikirkan. Seringkali tidak pernah ada di dalam benak dan pikiran kita. Namun Tuhan selalu memberikan yang terindah bagi kita. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa artinya? Tidak perlu kamu melihat situasi dan kondisi dunia pada saat ini. Tidak perlu kamu melihat apa yang kamu lihat yang dapat memberikan kecemasan pada hati dan pikiranmu. Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kekal berarti selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Sampai kita pulang ke rumah Bapa, menikmati hidup yang kekal di surga yang mulia. Itulah satu rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada malam hari ini firman Tuhan masih mengingatkan pada kita, ya, agar kita memiliki hati yang teguh. Kalau kita memiliki hati yang teguh, firman Tuhan mengatakan, ku jagai engkau dengan damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Dunia tidak bisa memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Seringkali manusia berpikir, kalau aku punya uang banyak, aku bisa hidup dengan sukacita, penuh damai, penuh nikmat. Tapi apa kenyataan yang ada di dalam kehidupan manusia? Harta kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kekayaan kita tidak bisa memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Damai dan sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa memiliki satu rancangan masa depan yang indah, rancangan yang ajaib yang ada sejak dahulu, yang sudah direncanakan Tuhan bagi kehidupan kita. Milikilah hidup penuh dengan sukacita. Milikilah hidup dengan percaya yang sungguh. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mungkin sudah kehilangan pekerjaan, yang saat ini mungkin dirundung dengan kesulitan ekonomi, yang saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Janganlah resah hatimu. Janganlah kamu berputus asa, kata firman Tuhan. Sebab firman Tuhan pada malam hari ini, yang hatinya teguh, memiliki percaya yang sungguh, ku jagai dengan damai sejahtera. Ya, ku jagai dengan damai sejahtera. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tuhan selalu ada bersama di dalam setiap aktivitas kita. Sepanjang pagi sampai malam hari ini, Tuhan sudah menyertai semua aktivitas kita. Dan sebelum kami
istirahat pada malam hari ini, Tuhan masih ingin mengingatkan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Jagailah hatimu, milikilah hatimu yang teguh. Di dalam Amsal pasal yang ketiga dikatakan, jagalah hatimu. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa harus dijaga dengan segala kewaspadaan? Karena segala sesuatu itu timbulnya dari hati kita. Jangan sampai situasi keadaan kita mempengaruhi hati iman percaya kita, sehingga kita memiliki hati yang goyah, iman yang lemah. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan, ku jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hanya percaya kita yang dapat menarik penyertaan Tuhan bagi segenap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki hati yang setia, kita harus memiliki apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita dan Tuhan sudah teladankan kepada kita. Sebagaimana judul firman Tuhan pada malam hari ini, Allah itu setia. Setia menjaga kita, setia menolong kita, dan selalu setia memberikan hati yang penuh dengan sukacita bagi kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-27 ayat yang ketiga. Aku Tuhan, penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Di sini juga Tuhan katakan, akulah Tuhan yang menjaga kehidupanmu. Ya, setiap saat aku menyiraminya. Setiap saat Tuhan selalu memberikan pengharapan kepada kita, memberikan penyegaran di dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman-Nya, supaya kita tidak jatuh. Dikatakan, jangan ada orang yang mengganggunya, siang dan malam aku menjaganya. Inilah janji kebenaran firman Tuhan yang diberikan Tuhan pada malam hari ini kepada kita semua, agar kita tetap menjaga hati iman percaya kita, dan kita tetap setia sebagaimana Tuhan yang sudah sangat setia menjaga kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Firman yang indah, di mana Tuhan sudah menunjukkan kesetiaan yang tidak habis-habisnya, penyertaan-Mu yang tidak habis-habisnya, bahkan kesetiaan Tuhan untuk menolong kita adalah merupakan satu kesetiaan yang kekal. Itulah Tuhan yang harus kita miliki dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami semua Tuhan ingin memiliki rasa setia dan taat kepadamu dengan hati yang percaya yang sungguh, dengan iman yang teguh, agar kami boleh menikmati hidup ini
penuh dengan sukacita. Damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita. Dunia penuh dengan segala masalah. Dunia penuh dengan segala problema. Tapi bersama Tuhan, kami yakin Tuhan, sebagaimana firman-Mu sudah kami dengar pada malam hari ini, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, sukacita-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu yang indah pada malam hari ini bagi sepanjang kehidupan kami, agar kami boleh menaruh hidup ini, pengharapan kami, langkah-langkah kami ke depan hanya kepadamu, Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.